Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Health Data Governance Principle atau prinsip-prinsip tata kelola dan kesehatan. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Alifia Sabrina Putri dengan NIM C410230049. Saya Ria Musnawati dengan NIM 036. Saya Anggi Rizky Aldila dengan NIM J410230059. Saya Rafa Zafira dengan NIM 065. Selanjutnya, ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu tujuan prinsip tata kelola data kesehatan, yaitu menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan keadilan dalam pemanfaatan data kesehatan, mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan dan tangguh menuju UHC, memaksimalkan nilai publik data kesehatan sekaligus melindungi hak individu, menyatukan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam visi bersama, memperkuat norma, prinsip, dan regulasi yang sudah ada, serta menjadi langkah awal menuju kerangka global tata kelola data kesehatan. Selanjutnya, pengembangan prinsip dikembangkan oleh masyarakat sipil melalui proses inklusif dan partisipasi, melibatkan lebih dari 200 kontributor dari lebih dari 130 organisasi, workshop global dan regional di berbagai kawasan dunia, konsultasi publik selama 1 bulan, dan koordinasi oleh Transform Health. Tujuan utama prinsip yaitu yang pertama melindungi manusia, menjamin data kesehatan dikelola secara aman dan etis untuk melindungi individu, kelompok, dan komunitas dari resiko, pelanggaran privasi, diskriminasi, serta penyalahgunaan data di seluruh siklus data. 2. Mempromosikan nilai kesehatan, memastikan data kesehatan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi sistem kesehatan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta mendorong inovasi menuju universal health coverage. Yang ketiga, memprioritaskan kesehatan, menjamin seluruh kelompok, termasuk yang termarginalkan, terwakili secara adil dalam data dan memperoleh manfaat yang setara dari penggunaan data kesehatan melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kemudian ada melindungi manusia atau protect people. Yang pertama ada perlindungan individu dan komunitas. Tata kelola data kesehatan harus melindungi individu, kelompok, dan komunitas dari kerugian dan pelanggaran di setiap tahap siklus data. Yang kedua, membangun kepercayaan pada sistem data, yaitu tata kelola data kesehatan harus memperkuat kepercayaan pada sistem dan praktik data. Dan yang ketiga, ada memastikan keamanan data, yaitu keamanan data adalah komponen penting dari tata kelola data kesehatan untuk perlindungan individu dan komunitas. Selanjutnya, mempromosikan nilai kesehatan atau promote health value. Yang pertama, meningkatkan sistem dan layanan kesehatan. Tata kelola data kesehatan harus meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem kesehatan, meningkatkan akses kesehatan dan memajukan kesejahteraan kesehatan menuju universal health coverage. Yang kedua, berbagi data dan interoperabilitas. Pengumpulan dan pembagian data merupakan prasyarat untuk menciptakan nilai dari data kesehatan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang mendukung kesetaraan dan hak asasi manusia.
Yang ketiga, inovasi penggunaan data kesehatan. Tata kelola data kesehatan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi, memastikan mendukung transformasi sistemik sistem kesehatan. Yang terakhir, memprioritaskan kesetaraan atau priorities equity. Manfaat yang adil dari data kesehatan. Tata kelola data kesehatan harus memastikan representasi yang adil dalam data dari semua individu, kelompok, komunitas, serta akses yang adil terhadap nilai kesehatan yang dihasilkan data. Lalu, menetapkan hak dan kepemilikan data. Tata kelola data kesehatan harus berakar pada hak-hak terkait data yang kuat dan jelas. Hak data harus jelas dilindungi dan dilibatkan Selanjutnya yaitu aksi dan manusia implementasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong untuk yang pertama secara mendukung dan mengadopsi prinsip tata kelola data aktif. kesehatan, yang kedua mengembangkan kerangka global tata kelola data, yang ketiga memprioritaskan isu ini dalam agenda nasional dan global, yang keempat peran aktif pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas, yang terakhir keterlibatan bermakna kelompok paling rentan. Kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama, perlindungan manusia adalah dasar tata kelola data kesehatan. Data kesehatan harus dikelola secara aman, etis, dan menghormati hak asasi manusia untuk mencegah resiko pelanggaran privasi dan diskriminasi. Yang kedua, pemanfaatan data harus memberi nilai nyata bagi kesehatan. Data kesehatan perlu digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem kesehatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mendorong inovasi menuju UHC. Yang ketiga, kesetaraan harus menjadi prinsip utama dalam penggunaan data. Tata kelola data wajib memastikan semua kelompok, termasuk yang termarginalkan, terwakili secara adil dan memperoleh manfaat yang setara dari data kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.